Halo, balik lagi bareng gue di sini. Kali ini gue bakal ngelanjutin ngerangkum LN Otonari no Tenshin sama. Yuk gas saja ke rangkumannya. Skuy! Di suatu pagi hari yang cerah, Amane yang siap-siap berangkat ke sekolah ditelepon oleh emaknya. Nah, emaknya ini ngelepon Amane karena dia itu khawatir terhadap anaknya. Ya wajar lah, anaknya itu hidup sendiri men gitu. Nah, Amane itu terus bilang ke emaknya kalau dia itu nggak apa-apa. Dan waktu di pembicaraan itu emaknya ngebahas terus tentang Mahiru. Ya, lama-kelamaan ya Amane itu bilang dalam hatinya kalau dia ini udah suka sama Mahiru gitu. Udah tumbuh rasa-rasa cinta. Tapi ya namanya juga cowok gitu ya, nggak mau orang lain tahu akan perasaannya gitu. Jadi ya dia pendem aja dulu gitu. Dan singkatnya dia mengakhiri telepon itu dan dia berangkat ke sekolahnya. Nah, sekolah Amane itu mau mengadakan upacara pembukaan tahun ajaran baru dan waktu sampai di sekolahnya si Amane itu bertemu dengan Itsuki. Nah, di sini Itsuki mau curhat ke Amane. Di sini dia itu curhat kalau dia itu disuruh berangkat lebih awal di semester 2 ini oleh bapaknya. Dan bapaknya itu masih belum setuju kalau anaknya itu pacaran sama si Tose gitu ya. Nggak tau lah, nggak setuju terus gitu. Gua curiga nih, ini jangan-jangan bapaknya tuh nyuruh Itsuki buat gak pacaran agar terhindar dari perbuatan maksiat kali ya. Mungkin aja, mungkin aja. Setelah mendengarkan curhatan dari temannya tersebut, Amane itu sadar kalau dia mempunyai keluarga yang sempurna. Beda sama Itsuki yang gak bisa damai dengan ayahnya sendiri. Singkat cerita, mereka itu melihat susunan kelas dan sekarang Chitose, Itsuki, sama Yuta sekelas sama Amane dan Mahiru. Bentar, Mahiru tuh sekelas enggak ya? Lupa dah gua. Kalau nggak salah tuh sekelas sih. Ya, di sini Itsuki tuh seneng banget soalnya bisa sekelas sama Ayang gitu. Waduh. Nah, waktu enak-enak ngobrol dengan Itsuki, si Amane itu dihampiri oleh Yuta dan di sini Yuta itu bilang, "Selamat pagi, tahun ini kita sekelas nih, jadi tolong jaga aku ya." Nah, mendengar itu Amane menjawab, aku akan menjagamu tahun ini, jadi tolong jaga aku juga, gitu. Setelah mendengarkan itu, Yuta tersenyum ke Amane dengan lembutnya. Melihat senyumnya si Yuta, Amane itu berpikir gini gitu, loh, bukannya itu senyuman untuk cewek ya? Kok dia senyum kayak gitu ke gua nih? Waduh, bahaya ini. Nah, Itsuki yang melihat ekspresi Amane kayak gitu ya, dia itu udah mikir lah apa yang dipikirkan oleh si Amane. Lalu dia itu jelasin ke Amane bahwa Yuta itu adalah anak yang baik. Dia itu berteman dengan si Amane karena dia itu menganggap kalau Amane adalah orang yang baik juga. Jadi sekarang Amane, Itsuki, Chitose, Mahiru, dan Yuta itu akhirnya sekelas coy, gitu. Singkat cerita sekolah selesai dan waktu pulang Amane itu mampir dulu untuk beli bento. Dan sesampainya di rumahnya dia itu istirahat. Dan saat istirahat dia itu teringat akan masa lalunya yang sedikit sedih sih gitu menurutnya gitu yang bisa membuat dia itu sakit hati. Padahal ya sakit hatinya itu udah mulai hilang ketika Mahiru datang ke kehidupannya. Tapi tiba-tiba itu sakitnya tuh kembali lagi gitu. Lalu dia teringat akan seorang anak laki-laki yang menyakiti hatinya di masa lalu dan kelihatannya anak itu persis seperti Yuta. Bukan persis sih tapi memiliki kesamaan seperti Yuta. Setelah mendapatkan ingatan buruknya, Amane langsung menyuci mukanya biar menghilangkan emosi buruknya gitu. Lalu Mahiru itu tanya kepada Amane, "Amane, kamu kok kelihatan sedih sih? Kayak nggak semangat gitu. Kamu nggak enak badan ya?" Lalu Amane menjawab gitu ya, Gimana ya gue jelasinnya ya? Aku tadi cuma tidur sebentar lalu bermimpi buruk, bukan masalah besar kok, kamu nggak usah khawatir." Lalu Mahiru tanya, apa aku boleh menyentuh rambutnya Amane? Singkatnya dibolehin. Terus Mahiru itu nepuk pahanya sambil bilang, "Baiklah, kesini," gitu. Waduh, kalian pasti tahu lah apa yang akan terjadi ya kan ya. Ya melihat itu ya sambil mendengar itu, Amane itu ya kaget sejadi-jadinya gitu ya. Ya nggak parah sih kagetnya cuma, waduh ini jangan-jangan gitu. Nah kagetnya tuh ya kayak gitulah. Terus si Mahiru itu bilang, ya biar aku lebih memudahkan untuk memegang rambutmu, jadi ya kamu bisa tidur di pangkuanku. Waduh, ya di sini tuh ya Amane masih nggak percaya aja gitu ya. Waduh, masih kaget gitu. Terus si Mahiru itu tanya ke Amane gitu ya, apa pahaku nggak bagus ya? Gitu. Wah, itu kalau gua yang ada di situ gua langsung gas aja coy gitu. Dan singkatnya karena dipaksa oleh keadaan ya namanya juga rezeki nomplok gitu ya. Amane langsung gaskan aja gitu. Tidur di bertidur. Ya bener sih tidur sih berbaring. Iya gak sih? Pergi ke pangkuannya Mahiru lah lebih tepatnya ya. Ya di sini sambil menikmati pahanya Mahiru di sini tuh
Mahiru tuh tanya kepada Amane gitu ya, kenapa kok Amane nggak semangat sih hari ini, kayak beda banget gitu, kayak lesu gitu, dan bla 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 gitu loh. Terus ya dijelasin lah sama Amane gitu, dan singkatnya Amane itu ngantuk, terus disuruh Mahiru tidur di pangkuannya, dan nanti Mahiru akan ngebangunin Amane gitu. Singkatnya Amane tertidur sebentar gitu ya, tidur dia, dan singkatnya dia terbangun. Lalu dia tanya kepada Mahiru, gua tertidur berapa lama sih? Lalu dijawab, ya sekitar 1 jam sih. Dan ya seperti biasa, meskipun mereka hanya sebatas teman, tapi kelakuan mereka di luar sekolah tuh kayak pacaran gitu, bahkan bisa kayak suami istri gitu ya. Ya bukan suami istri juga sih, seperti kekasih. Nah, di sekolah diem-dieman, di luar sekolah gaskan aja gitu. Waduh. Dan setelah merasakan kenikmatan pahanya Mahiru, Amane kembali normal. Ya iyalah, namanya juga pahanya Ayang gitu. Aduh, kenikmatannya itu hakiki. Dan seperti yang gua bilang tadi ya, meskipun Amane dan Mahiru itu berada di kelas yang sama, kehidupan sehari-hari mereka itu nggak berubah gitu ya. Si Amane masih fokus dengan sekolahnya gitu, dan masih makan bareng dengan Itsuki. Dan tentunya Amane dan Mahiru kalau di sekolah itu jarang bicara. Ya soalnya Mahiru kan anak yang populer, sedangkan Amane itu kan ya anak biasa gitu. Jadi ya tidak mau mengundang rumor-rumor yang bukan-bukan. Lalu pada waktu makan siang, Amane itu makan bareng dengan Itsuki. Nah di sini Amane itu ngelihat Mahiru sama Shitose itu udah deket banget gitu. Makan siang aja bareng. Ya bahagialah ngelihat Mahiru udah punya temen gitu ya. Aduh. Ya di sini tuh Mahiru tuh kelihatan kayak pengen bicara sama Amane, tapi ya gimana ya, dia itu kan anak populer. Jadi ya takut mengundang rumor atau jadi kayak gimana gitu. Ya pokoknya gitulah, serba salah. Nah di situ Itsuki tuh tanya kepada Amane gitu, kamu tuh suka sama Mahiru gak sih? Kenapa kok kamu menyayangi Mahiru banget gitu? Lalu Amane menjawab kalau dia itu hanya kepengen ngebuat Mahiru itu jadi bahagia. Singkatnya, waktu pulang sekolah Amane mampir dulu ke arcade gitu ya. Di sana tuh dia itu ngelihat Yuta, lalu dia menghampirinya dan menyapanya. Dia itu bertanya, kenapa kamu di sini? Emangnya nggak lagi ada klub ya? Lalu Yuta itu menjawab, iya nggak ada nih, lagi istirahat aja gitu. Dan ternyata Yuta itu adalah ketua dari klub atlet gitu ya, atletik di sekolahnya gitu. Lalu di sini Yuta bertanya kepada Amane, Amane kok ada di sini sih? Aku pikir kamu itu orang yang gak suka keramaian. Lalu Amane itu menjawab, ya sesekali gua tuh kesini juga. Ya soalnya ada masalah serius nih, gua disuruh teman gua buat nyari barang gitu. Lalu Yuta sama Amane nukerin uang mereka jadi koin untuk main. Nah rupanya Amane itu disuruh oleh Chitose untuk nyari boneka buat dikasih ke Mahiru. Singkatnya Amane itu main mesin capit. Nah di sini Yutanya itu nontonin Amane gitu ya. Dia itu ya cuma nontonin Amane gitu sambil gitu. Kayak bahasa gaulnya itu excited. Waduh. Nah, karena Amane itu udah diajarin oleh emaknya sejak SD cara dapetin boneka pakai mesin capit ya. Ya di sini tuh Amane dengan gampangnya mendapatkan boneka tersebut, dan Yuta yang di samping Amane itu bilang, "Woi, sugoi." Ya dan ya akibat perbincangan tersebut dan pertemuan mereka berdua, di sini hubungan Yuta dan Amane itu semakin dekat gitu. Jadi nggak terlalu jauh lah jarak antara mereka berdua gitu. Nah, di sini Amane itu tanya kepada Yuta apakah dia sudah memakan coklat pemberian dari orang-orang waktu Valentine. Nah, di sini Yuta itu menjawab, sebagian udah, sebagian belum. Yang gua makan itu coklat yang dibeli dari toko. Kalau buatan sendiri ya gua nggak makan. Terus Amane itu tanya lagi, kenapa kau nggak dimakan? Terus Yuta itu bilang gini, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Soalnya kalau coklat buatan sendiri kayak aneh gitu. Soalnya waktu gua cek gitu ada sesuatu di dalam coklatnya itu. Contohnya tuh kayak rambut gitu. Gue takutnya dipelet coy. Waduh. Ya sebenarnya si Yuta tuh nggak bilang sampai dipelet juga sih. Itu cuma tambahan dari gua aja biar lebih realistis gitu ya. Ya dimasukin rambut, kalau nggak dipelet apalagi coba. Setelah mendengarkan curhatan dari Yuta, di sini Amane sadar bahwa menjadi populer itu tidak semenyenangkan yang dia kira gitu. Singkatnya Amane pulang ke rumahnya dan disambut oleh Mahiru yang lagi pakai celemek gitu ya. Soalnya habis masak gitu. Nah di sini gue itu ngebayangin gini. Seandainya jadi gini gimana ya, kayak datang gitu terus Ocarina say anata gohan disuru ofururin suru suritomo watashi. Waduh, melayang men. Nah di sini Aman itu bilang kalau dia itu telat pulang karena tadi harus ngopi dulu sama Yuta gitu. Waduh, ngopi. Lalu Mahiru itu bertanya, ada apa di dalam tas besar itu? Lalu ya Aman itu menjawab ini adalah hadiah, dan Aman itu ngajak makan dulu. Terus Mahiru itu bilang sebelum makan kamu mandi dulu aja gitu. Dan singkatnya si Amane itu mandi dan
mereka makan. Dan selesai makan, di sini Amane ngasih boneka itu ke Mahiru dan isi tasnya itu ada boneka boneka kelinci dan kawan-kawannya gitu. Ada banyak lah. Nah, setelah dikasih hadiah boneka itu, si Mahiru itu seneng banget sampai dia itu bingung coy, mau yang dipeluk mana dulu ini, yang kelinci atau yang kawan-kawannya. Dan akhirnya yang dia peluk dulu itu kelinci dan habis itu bingung lagi, mana yang harus aku peluk nih. Waduh. Nah, di sini karena Mahiru itu kayak orang yang tidak suka berhutang budi gitu ya. Setelah dikasih hadiah gitu, Mahiru juga bilang ke Amane, Amane harus minta sesuatu kepada Mahiru gitu. Dan si Amane itu minta Mahiru untuk membuatkannya puding. Lalu tanpa waktu lama Mahiru membuatkan puding tersebut dan dimakan oleh Amane. Nah, di sini Amane itu ngomentarin lah pudingnya itu. Dia itu bilang rasanya tuh mantap banget gitu ya, enak banget. Ya iyalah dibuatin sama cewek cantik dan pinter masak. Aduh, mendengar pujian dari seorang Amane gitu ya. Di sini Mahiru itu pipinya memerah gitu. Lalu dia itu berkata, Amane kuno baka. Waduh, lalu di keesokan harinya waktu pulang sekolah, Amane itu mendengar seseorang yang sedang mengajak seseorang lainnya untuk kencan gitu. Ya pokoknya dia itu dengar ada orang yang ngajak kencan gitu ya. Ya karena dia itu penasaran, dia itu ya ingin melihat sedikit gitu ya. Dan waktu dilihat, dia itu melihat Mahiru dan seorang anak laki-laki sekelasnya. Waduh, apakah ini NTR? Ya tentu saja tidak. Singkat cerita, di keesokan harinya, Amani tidak sengaja mendengar ada seorang yang mengajak orang lain untuk kencan gitu. Ya karena dia itu penasaran, dia itu ya mengintip lah, melihat gitu. Dan rupanya setelah dilihat itu ada Mahiru dan anak laki-laki sekelasnya. Ya, apakah ini NTR? Tentu saja tidak. Ya wajar lah, orang populer mesti didekati oleh banyak cewek-cewek. Banyak orang kok cewek-cewek. Ya kali cewek didekati cewek, coy. Yuri nanti. Waduh. Oke, lanjut. Nah, di sini Mahiru itu diajak kencan oleh seorang anak laki-laki tersebut, tapi Mahiru itu menolak dengan alasan dia tidak mengenal anak tersebut. Ya, bukan tidak mengenal sih, tidak terlalu mengenal anak tersebut gitu. Ya, terus ya Mahiru itu ya nggak terlalu suka juga mas itu bocah gitu ya, nggak suka gitu. Tapi bocah itu tuh nggak nyerah, dia itu malah megang tangan Mahiru terus maksa gitu. Ya di sini Mahiru itu yang nggak nyaman terus tetap menolak gitu dan minta tolong agar dia itu bisa pergi. Tapi bocah itu masih aja ngeyel. Melihat Mahiru yang sedang dipaksa, Amane tidak tinggal diam coy. Dia itu langsung menghampiri mereka berdua. Dan di sini Amane itu berkata, sorry nih ya, gue ini nggak bermaksud nguping atau ngapain gitu ya. Tadi gue cuma ngelihat Sina dari kejauhan kayak ada masalah gitu. Sina, lo nggak apa-apa kan? Terus Mahiru ngejawab, aku dicengkram dengan kasar nih. Ya sedikit sakit sih, tapi ya aku rasa dia tidak sopan menyentuh tubuh wanita tanpa izin. Nah, setelah mendengar itu ya, Amane itu bilang kepada bocah tersebut, bocah, lo denger gak tadi dia bilang apa? Bukan gua ya yang bilang ya. Lalu bocah itu menggigit bibirnya, lalu dia itu bilang maaf dan dia pergi. Setelah kejadian itu, Mahiru itu berterima kasih kepada Amane karena telah menolongnya. BTW perkataan Amane tadi itu ya gua agak sedikit improvisasi, biar sedikit nampol gitu ya. Kalau pakai kata-kata biasa kan kurang nampol gitu. Singkat cerita, di rumah Amane, Mahiru cerita kalau dia selama ini sering menerima pernyataan cinta dari banyak orang, tapi Mahiru itu selalu menolak. Dan waktu berbicara itu ya Amane itu nggak sengaja nyinggung Mahiru gitu dengan perkataannya yang ngebuat Mahiru jadi kesal gitu. Tapi untungnya Amane bisa ngebalikin suasananya. Lalu singkatnya Mahiru itu minta tangannya itu disentuh oleh Amane. Lalu Amane itu menyentuhnya. Terus Mahiru itu bilang kalau sentuhan Amane itu terasa hangat dan nyaman. Ya bisa kita bayangkan sendiri bahwa di sini Amane itu malah salting sendiri karena kata-katanya si Mahiru. Lalu Mahiru menyinggung tentang kemarin yang Amane tidur di pangkuannya gitu. Lalu si Mahiru itu bilang kepada Amane, bantal pangkuanku dapat disediakan untukmu kapanpun ketika kamu lelah kok. Waduh. Iri men. Buset dah, di sini tuh Amane salting terus coy. Soalnya kali ini gantian Amane yang digodain oleh Mahiru. Buset dah. Lalu waktu di sekolah Amane ngajak Itsuki sama Yuta buat makan siang. Nah, di sini udah terlihat jelas hubungan Amane dan Yuta itu udah mulai dekat gitu ya. Dan di sini diberitahu lagi bahwa Yuta itu bergaul dengan Amane karena Amane adalah orang yang baik gitu. Waktu pulang sekolah, Mahiru itu bilang ke Amane kalau dia itu ingin secara bertahap akan memperpendek jarak antara dia dan Amane. Ya biar bisa bicara di sekolah gitu ya. Biar nggak deket di rumah aja tapi di sekolah itu kayak orang asing gitu.
Lalu dengan tekad kuat ya Mahiru berusaha untuk memperpendek jarak mereka. Dan keesokan harinya, Amane dan Mahiru itu udah mulai berbicara. Dan hal tersebut ngebuat para cowok-cowok di sekitar itu kayak langsung berfokus ke Amane. Singkatnya, Amane itu ditanyai oleh para cowok-cowok tersebut. Apakah Amane tertarik dengan malaikat gitu ya? Terus Amane itu menjawab, aku tidak tertarik. Terus singkatnya, para cowok-cowok itu ngasih tahu pendapat mereka tentang Mahiru gitu. Ada yang bilang Mahiru itu adalah contoh-contoh cewek yang sempurna. Ada yang bilang Mahiru itu adalah gambaran asli dari keinginan para cowok dan lain-lain gitu. Singkat cerita, waktu pulang sekolah Amane bertemu dengan Mahiru. Nah, di sini Mahiru kelihatan agak kesal gitu. Singkatnya di apartemennya, Mahiru itu tanya kepada si Amane gitu. Apakah dia tidak menarik? Nah, di sini Amane itu sadar bahwa Mahiru telah mendengar semua percakapannya dengan si cowok-cowok tersebut. Lalu si Amane itu bilang kepada Mahiru, apakah aku ini buta? Tentu saja pesonamu itu begitu indah. Ini adalah kata-kata jujur dari orang yang paling lama mengenalmu. Mendengar itu, Mahiru malah malu-malu sendiri gitu, ngeblus. Lalu singkat cerita, waktu sekolah ada kelas memasak. Di sini Amane sekelompok dengan Itsuki, Chitose, Yuta, dan Mahiru. Mereka selalu sekelompok, sekelas, sekelompok lagi. Aduh. Singkatnya mereka bekerja sama untuk membuat hidangan yang enak, tapi terjadi sedikit insiden gitu ya. Ada anak laki-laki yang main-main dengan percikan api dan hal tersebut hampir melukai si Mahiru. Waduh, malaikat kita hampir terluka, coy. Wah, gak boleh nih. Di sini Amane yang kesal memarahi anak tersebut dan ya dia itu marah-marah tapi nggak teriak-teriak gitu. Jadi ya marah tapi santuy, tapi tetap tegas. Waduh. Singkatnya mereka makan hasil masakan mereka, tapi sebelum dimakan itu harus difoto dulu dan dikirim kepada guru mereka gitu sebagai bukti. Dan setelah dikirim ya mereka itu makan sambil berbincang-bincang ria gitu. Dan setibanya di rumah, Amane itu melihat Mahiru yang kayak kesal gitu. Dan ternyata hal itu terjadi karena Amane itu menyentuh kepalanya Chitose. Padahal dulu tuh Amane pernah bilang kalau dia tidak akan melakukan hal itu kepada orang lain selain ke Mahiru. Dan di sini ya Mahiru tuh kayak cemburu gitu. Lalu dia itu mukulin Amane pakai bantal. Lalu Amane tanya nih, sekarang dia itu harus ngelakuin apa biar si Mahiru itu nggak kesal lagi gitu. Lalu Mahiru itu minta Amane untuk mengelus-ngelus kepalanya, lebih tepatnya kayak ngelus sambil ditepuk-tepuk gitu. Dan ya di sini kalau Mahiru tuh kesal gitu kayak imut-imut gitu dah, tapi ya agak nyeremin juga sih. Singkat cerita, sebentar lagi Golden Week akan tiba. Bagi yang belum tahu, Golden Week itu adalah minggu emas. Ya, itu adalah periode di akhir bulan April hingga minggu pertama bulan Mei di Jepang yang dinyatakan sebagai hari libur resmi. Nah, si Amane itu bilang kepada Mahiru kalau dia itu bingung mau ngapain di hari libur tersebut gitu. Lalu Mahiru menggunakan kupon dari Amane yang berjudul Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Di sini Mahiru itu minta kepada Amane agar Amane mau menemaninya berbelanja dan lain-lain gitu. Terus Amane ya setuju-setuju aja gitu. Tapi dia itu juga bilang, tanpa kupon tersebut aku juga akan menemanimu kok. Waduh. Singkatnya mereka mutusin untuk waktu liburan itu pergi ke kafe kucing, makan bareng, belanja, dan pergi ke arcade. Singkat cerita, Golden Week tiba dan di hari pertamanya mereka nggak langsung jalan-jalan. Mereka itu ada kelas memasak untuk Chitose gitu. Jadi ya Chitose itu diajarin masak oleh Mahiru. Dan pencicipnya itu adalah si Amane. Ya semoga aja Amane itu baik-baik saja karena makanan Chitose itu agak luar biasa. Bukan menghina loh, bukan menghina. Ya singkat cerita, Chitose itu menghidangkan makanan ya di piring. Di piring itu lengkap ada salad, quitsi, biskuit, dan udang tumis. Ini bacanya gimana ya? Pokoknya gitulah. Terus setelah memberikan itu, Chitose pulang. Nah, keesokan harinya barulah Amane dan Mahiru itu pergi jalan-jalan gitu ya. Anggap aja ini kencan gitu. Hai. Ya, di sini tuh Mahiru itu pakai apa? Gaun gitu sambil mengikat rambutnya. Nah, dia itu ngikat rambut agar dia itu lebih mudah aja ketika bermain dengan kucing gitu. Singkatnya mereka itu pergi ke kafe kucing ya. Di sana tuh ada banyak banget itu anak kucing gitu. Ya kalau tentang kucing kenapa gue itu teringat kepada Kurumi gitu ya, yang suka sama kucing-kucing gitu ya. Nya, nya, nya. Aduh. Jadi pengen nonton Dead Life lagi. Uy.
Lalu mereka duduk di kursi kosong gitu ya, sambil memesan kopi dan teh hitam. Nah, waktu minum gitu ya, Mahiru itu kayak kawaii bet gitu dah. Aduh, kawaii lah kawaii. Begitu hangatnya dan indahnya bermain dengan para kucing, apalagi ditemani oleh orang yang penting. Waduh, waduh. Singkatnya, setelah di kafe kucing, mereka itu pergi ke restoran untuk makan gitu ya. Dan setelah makan, mereka itu pergi ke mall buat belanja-belanja. Singkatnya, sebentar lagi musim panas akan tiba dan di sini ya Mahiru tuh cari baju khusus untuk musim panas gitu. Dan dia itu ngebeli semua baju yang dipilih oleh Amane yang kelihatannya cocok untuk dirinya. Dan setelah berbelanja begitu banyak gitu ya, dia itu berpisah sebentar dengan Amane. Amane itu disuruh nunggu gitu. Dia mau nyari barang atau apalah gitu. Dan waktu nunggu si Amane itu berpikir dalam benaknya gitu ya. Waduh, hari ini Mahiru tuh kawaii banget gitu. Dan nggak diundang gitu, tiba-tiba ada dua onesan yang mendekati Amane gitu ya. Dua onesan itu bertanya kepada Amane, apakah kamu lagi luang gitu. Terus Amane itu menjawab, maaf aku sedang menunggu temanku, jadi aku tidak luang gitu. Terima kasih atas ajakannya. Tapi dua onesan itu masih bilang gini gitu, kalau begitu telepon aja temanmu, ajak aja dia juga minum teh bersama kita gitu. Lalu Mahiru datang menghampiri Amane dan singkatnya Amane itu menolak ajakan kakak-kakak itu dan mereka berdua pergi melanjutkan perjalanan gitu. Lalu mereka pergi ke tempat arcade. Nah, di sini Mahiru sama Amane bermain permainan capit buat dapetin boneka. Boneka lagi, boneka lagi. Aduh, aduh. Nah, di sini Mahiru itu diajarin cara mainnya sama Amane. Ya, meskipun gak udah gagal berkali-kali, tapi Mahiru itu gak nyerah gitu ya buat dapetin boneka tersebut. Dan dengan arahan dari Amane, akhirnya Mahiru itu berhasil mendapatkan boneka tersebut. Dan setelah mendapatkannya itu, boneka itu langsung dipeluk aja gitu. Kayak, akhirnya gue dapet. Dan secara tiba-tiba, ternyata di sana juga ada Yuta. Nah, di sini Yuta itu berkata, agak mengejutkan sih melihat Mahiru ada di arcade gitu ya. Apakah aku mengganggumu? Gitu. Lalu dijawab gitu ya, nggak terlalu sih. Lalu Yuta itu juga bilang gitu, bilang gini dia itu. Aku baru tahu ternyata Mahiru itu udah punya kekasih ya. Lalu Mahiru menjawab, kami bukan kekasih kok. Nah, di sini Amane yang mendengar itu, dia itu langsung sakit dada gitu ya. Dadanya itu langsung mak jelek gitu. Aduh, sakit gitu. Oh, emotional damage. Lalu di sini Yuta itu baru sadar kalau yang di samping Mahiru itu adalah Amane. Lalu dia itu berkata, benar seperti yang dikatakan Itsuki bahwa kamu itu bisa menjadi tampan jika kamu berpakaian dengan baik. Dan menurutku akan lebih baik jika kamu berpakaian seperti ini setiap harinya gitu. Lalu si Amane itu menjawab, aku tidak mau terlalu merepotkan untuk menata rambutku ini setiap pagi. Selain itu, aku akan sangat mencolok jika langsung merubah penampilanku. Dan setelah berbicara panjang, akhirnya Yuta setuju untuk merahasiakan rahasia mereka berdua itu. Dan dia itu pergi gitu. Dan ya seperti biasa ya, Amane menjadi kurang percaya diri lagi gitu. Lalu disemangatin oleh Mahiru untuk sekian kalinya. Lalu mereka pulang. BTW di sini Yuta itu orang baik ya. Lo kira Yuta itu orang jahat nanti. 2 hari kemudian Amane, Itsuki dan Yuta pergi ke karaoke. Nah, waktu karaoke itu Yuta itu ngebahas hal yang kemarin gitu ya. Nah, setelah melihat semua ini, pandangan Yuta ke Amane itu kayak melihat Amane dan Mahiru itu kayak sepasang kekasih, tapi hanya di luar sekolah. Kalau di sekolah itu kayak orang asing. Singkatnya, Itsuki sama Yuta itu pengen Amane biar lebih cepat ngambil gerakan gitu ya. Soalnya Mahiru itu udah terbuka gitu ke Amane. Udah terbuka ke Amane. Ya, singkatnya tuh gini gitu ya. Itsuki sama Yuta tuh pengen Amane tuh biar lebih pede aja gitu sama dirinya sendiri gitu ya. Dan berpakaian seperti kemarin supaya dia menjadi populer gitu. Lalu Yuta itu mengeluarkan satu set make up pria gitu dari ranselnya. Dan di sini itu Amane itu malah ketakutan. Dia tuh gini ya. Eh, kita lagi karaoke kan? Iya kan? Ya kan? Lalu Amane pulang ke rumahnya dan disambut oleh Mahiru. Nah, di sini Mahiru itu tanya kepada Amane, kenapa kamu kok kelihatan lelah gitu? Lalu Amane menyeritain kalau dia tadi rambutnya tuh didandanin oleh Itsuki. Dan dia itu dibawa Itsuki dan Yuta untuk cari pakaian gitu. Ya intinya dia itu dijadikan mainan untuk mereka berdua lah. Tapi di balik itu semua, Itsuki sama Yuta itu pengen Amane terlihat tampan dan berani.
Singkatnya waktu ngobrol Mahiru itu bilang kalau ibunya Amane itu ngirimin foto lamanya Amane kepada dirinya gitu. Nah, di sini Amane yang penasaran tuh memohon untuk Mahiru melihatkan foto-foto tersebut. Dan setelah perebutan yang panjang ini terjadilah posisi seperti ini. Ya, kalian tahulah maklum anime romance gitu. Lalu di sini Amane minta maaf atas kecelakaan tersebut dan Amane boleh mengecek foto tersebut. Dan waktu dicek rupanya itu adalah foto-foto waktu Amane kecil gitu, waktu TK dan SD-nya. Singkat cerita waktu mereka nonton TV gitu ya, muncul iklan Hari Ibu. Nah, di sini Mahiru itu tanya kepada Amane, apakah kau akan memberikan hadiah kepada ibumu pada Hari Ibu gitu. Terus Amane itu menjawab, ya nanti gua akan kirimin dia hadiah sama bunga gitu. Udah itu aja. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya Amane itu nyeritain kenapa dia itu kok bisa pergi dari rumah dan memilih hidup sendiri di apartemennya ini gitu. Jadi ceritanya tuh gini ya, singkatnya Amane itu pengen menjauhi orang-orang yang dia anggap teman di masa lalu gitu. Soalnya Amane itu adalah soalnya Amane itu adalah anak dari keluarga yang lebih kaya. Anggap aja dia itu punya duit lah gitu. Dan enaknya tuh Amane itu cuma dimanfaatin buat dapetin uangnya gitu sama teman-temannya di masa lalu. Udah. Jadi ya kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Kalau lo punya uang, teman lo banyak, tapi cuma nyari untungnya aja gitu. Gak nyari pertemanannya. Dan hal tersebut menjadi trauma tersendiri bagi Amane gitu ya. Makanya dia sekarang tuh kayak pilih-pilih lah buat nyari teman gitu ya. Karena dia itu takut dikhianati coy. Ya kita maklumin aja karena masa lalunya itu udah kayak gitu coy. Ya lo bayangin aja, lo punya teman tapi cuma nyari keuntungan doang dari diri lo gitu. Bukan nyari apa itu arti pertemanan ataupun persahabatan. Jadi ya agak nyesek sih. Bukan agak nyesek, nyesek banget malahan. Setelah mendengarkan itu, Mahiru merasa simpati kepada Amane gitu dan dia itu menyuruh Amane buat ngeluapin perasaannya tersebut seperti yang Mahiru lakukan dulu. Dan pada akhirnya gitu ya, Mahiru itu disuruh menghadap ke depan dan dari belakang Amane itu memeluk Mahiru gitu, dipeluk, gitu. Buset dah, healing-healingnya tuh terlalu mantap nah nih. Aduh, aduh. Singkat cerita, setelah melakukan hal tersebut, dia akhirnya healing dan kembali normal. Aduh. Singkat cerita lagi, Amane itu nelpon ibunya gitu ya, agar tidak mengirimi foto-fotonya ke Mahiru tanpa izin, soalnya dia itu malu gitu. Lalu ibunya tuh bilang, gak apa-apa kan Mahiru kan juga suka dikirimin foto-fotomu gitu. Jangan khawatir, fotomu lagi di kamar mandi belum kukirim kok. Nah, ibunya tuh kayak ngalihin perbicaraan gitu ya. Dia tuh bahas tentang Hari Ibu. Nah, di sini dia itu bilang dia itu akan menantikan bunga dari Amane. Setelah hal itu, Amane dan Mahiru menikmati hari mereka dan saling mengobrol. Nah, di sini Mahiru itu berkata, jika ada orang lain yang menyakiti Amane, aku akan ikut marah juga. Jadi, bila ada orang lain yang menyakitiku, apakah Amane juga akan marah? Dan di sini Amane itu menjawab gitu ya. Ya tentu saja aku akan marah gitu. Lalu Mahiru berkata lagi, kalau begitu kita seimbang. Gak kerasa Golden Week udah selesai aja. Di sini Amane kembali bersekolah gitu ya. Dan semenjak beberapa hari tersebut, perasaan Amane kepada Mahiru itu semakin besar dan dia itu ingin berusaha lebih keras untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Dari fisik maupun pikiran dan juga mental gitu. Terus di sini dia itu minta rekomendasi olahraga dari Yuta gitu. Pengen workout man. Ya intinya Amane itu pengen berubah menjadi lebih baik. Dan di kelasnya muncul rumor baru kalau Mahiru itu waktu Golden Week berkencan dengan seseorang dan mendengar itu Amane langsung membeku. Nah, di sini Itsuki yang udah tahu maksudnya itu langsung menggoda Amane gitu. Aduh. Nah, terus Mahiru itu ditanyai oleh cewek-cewek gitu ya, apakah Mahiru kemarin bekerja dengan pria dan apa hubungan mereka gitu. Lalu Mahiru menjawab, kami hanya sebatas teman, kami juga tidak berkencan. Tapi bagiku dia itu orang yang paling penting. Dan setelah mendengar itu, Amane seketika membeku dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai dan minta maaf jika pembawaan dari gua itu terlalu bersemangat gitu. Dan jika ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar dan akhir kata terima kasih. Gua mau pamit dulu. Bye.